dari itu sudah mendefinisikan. Ini beda dengan diksi-diksi matematika formal ya. Ya, definisi selalu dalam bentuk aksiomatik formal sekali gitu ya. Kalau kalau kita bicara ngomong kayak gini sudah mendefinisikan gitu ya. Oh, filsafat itu ya, yang penjelasannya panjang lebar. Ah, itu sudah mendefinisikan. Nah, saya ambil the backbone yang paling kokoh, paling luas, paling mendalam, dalam sejarahnya paling panjang ya. Logosentris itu saya mendefinisikan ini saya. Nanti Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri terserah. Ya, manalah yang diikuti dulu dalam kuliah ini ya. Mungkin dosen layak didengar gitu kan. Saya mendefinisikan bahwa filsafat adalah olah pikir. Itu dasarnya itu awalannya itu ya, jadi ya olah pikir. Nah, karena olah pikir maka salah satu salah satu cara untuk bisa berolah pikir itu dengan cara bertanya atau ditanya. Nah, kondisi itu sudah dipenuhi pagi hari ini, jadi kita sudah memenuhi syarat-syaratnya orang berfilsafat karena sudah ditanya dan sudah bertanya. Nah, kemudian ilmu, kalau matematika sebagai suatu ilmu, ya, matematika sebagai suatu ilmu itu kan objeknya benda-benda pikir. Itu kalau matematika. Matematika sebagai ilmu, objeknya ialah benda-benda pikir. Bagaimana cara memperoleh benda pikir? Sebentar ya, saya harus mematikan pompa. Ada suara kercik-kercik di atas ini. Pompa saya harus dimatikan. Tadi dinyalakan. Sebentar. Oke, sudah teratasi. Nah, matematika itu objeknya ialah benda-benda pikir. Benda-benda pikir itu gimana caranya memperolehnya? Ada dua. Yang pertama pakai idealisasi. Yang pertama pakai abstraksi dulu. Yang kedua adalah idealisasi. Itu cara memperoleh benda-benda pikir di objek matematika. Ya, misalnya kita bicara tentang garis, garis, garis lurus misalnya. Garis lurus di dalam kehidupan nyata itu tidak ada. Dalam realita itu nggak ada garis lurus. Garis lurus itu adalah benda pikir yang ada hanya yang hanya ada di dalam pikiran. Karena di dunia itu tidak ada lah benda yang sebenar-benar lurus. Sudut lancip. Kalau sudut lancip itu ini perubahan diksi, makna. Ya. Tapi lancip dalam arti common sense, di dunia juga tidak ada benda-benda lancip. Karena Bapak Ibu bisa Pak mencari benda yang lancip, terutama Ibu ini kalau jahit menjahit,
Apa Bu? Bu Rini, Bu Ferry, Bu Setia, Bu Tinda, Bu Bibin, Bu Sik. Jarum, Contoh benda yang lancip. jarum, Jarum. Oke. Selancip-lancipnya jarum, maka ujung jarum itu adalah sebuah molekul. Molekul itu adalah terdiri dari atom. Atom itu terdiri dari proton dan elektron. Proton mengelilingi elektron. Mengelilingi itu adalah lingkaran. Yang paling kecil di ujung jarum itu berupa lingkaran, bukan sudut. Lintasan elektron itu lingkaran, melengkung, bukan meruncing. Nah, itu kalau mau berbantah-bantahan. Jadi di dunia ini tidak ada benda yang lancip. Kan begitu. Maka benda yang lancip dalam matematika hanya ada di dalam pikiran. Tetapi sudut lancip itu bukan begitu mendefinisikannya. Kalau sudut lancip mah ya asal tidak siku-siku, bisa tumpul, bisa lancip. Atau pertemuan dua garis lurus yang membentuk sudut ya, lebih kecil dari 90 derajat. Itu sudah sudut lancip. Gitu. Jadi objek-objek matematika, bilangan, integral, fungsi, relasi, semua itu benda pikiran. Di dalam dunia nyata tidak ada. Caranya mencari bagaimana? Ya, caranya mencari satu abstraksi. Misalnya kita mau bicara tentang himpunan. Himpunan itu bukan sekedar kumpulan. Atau kita mau bicara tentang bilangan misalnya. Bilangan 7. Bilangan 7 itu di dalam pikiran, di dalam dunia nyata tidak ada. Di dalam dunia nyata itu adalah representasi dari benda pikiran yang bernama 7 atau lambang. Nah, jadi bagaimana memperoleh angka 7, bilangan 7 di pikiran? Ya kita cari objek-objek sejumlah 7. Ya, sejumlah objek sejumlah 7 kita cari. Misalnya batu ada 7 buah. Nah, kemudian kita buat abstraksi. Semua sifat kebendaan yang melekat kepada benda itu dihilangkan. Warna, warna, sifat, harga, bau, ya, besar atau kecil. Pokoknya yang penting nilainya sebanyak 7 itu terakhir yang tersisa. Kemudian diidealisasi. Idealisasi itu apa? Idealisasi itu dianggap sempurna. 7 ya 7, nggak ada 7 gemuk, 7 kurus. Mentang-mentang puasa ini 7 lemas. 7 puasa ditambah 7 lebaran. Saling maafkan. Ya, 7 nggak ada 7 lemas. Diidealisasi 7 itu ya sifat yang sempurna. Ya, garis lurus misalnya. Garis lurus ya ambil saja. Rel kereta api ya boleh. Tapi di dunia itu nggak ada yang lurus. Ya, sebab garis yang pakai benang, yang pakai lurus itu, lurus sekali tarik itu nggak lurus itu. Kalau dilihat pakai kaca pembesar, mikroskop, itu seperti jalan tol kelok-kelok itu, kelok 8, kelok 9.
Ya, jangan dikira nggak ada garis lurus di dunia itu. Ini S3 ini harus paham betul nih. Kalau kayak gini nggak paham, wah gawat tadi. Ya, jadi garis lurus boleh, mau ambil benang lurus juga boleh. Misalnya benang ditarik, wah ini diperoleh garis lurus nggak boleh. Sebagai awalan untuk memperoleh benda pikir. Nah, caranya memperoleh benda pikir itu apa? Benang dihilangkan, warna putih dihilangkan, benang yang kecil-kecilnya dihilangkan. Ya. Terus tinggal yang terakhir yang tersisa adalah sifat lurus. Itu namanya abstraksi, memilih atau menghilangkan. Kalau diperoleh lurus, kemudian diidealisasi. Idealisasi itu menganggap sempurna sifat yang ada. Dianggap saja, jadi matematika ilmu itu ilmu pengandaian. Andai kata sempurna. Kalau nggak ada pengandaian, nggak ada matematika. Kalau nggak ada pengandaian, nggak ada matematika. Nah, matematika itu ilmu pengandaian. Ilmu yang paling mudah seluruh dunia cuma diandaikan saja. Andaikan saja kalau sudah ribut, yo bertengkar sampai berdarah-darah. Cuma andai kata. Nah, lurus itu diidealisasi. Idealisasi itu menganggap sempurna. Lurus sempurna. Di dunia nggak ada. Yang ada itu di akhirat nanti sirotol mustaqim. Ya. Di akhirat nanti sirotol mustaqim. Lurus betul itu. Ya. Nah, gitu. Jadi lurus sempurna nggak ada, diketahui garis lurus, maaf, tetapi maaf di tengah-tengah ada sedikit bengkok. Ya nggak, ya nggak jalan matematikanya. Nah, diketahui apa bidang datar, maaf tengahnya agak agak peok. Ya, ya nggak bisa, datar ya datar sempurna, lengkung-lengkung sempurna, lurus-lurus sempurna, ya gitu. Jadi matematika berdasarkan pengandaian. Andai kata diketahui. Ya, andai kata diketahui. Kalau nggak mau berandai-andai ya udah jangan belajar matematika. Nah, jadi orang matematika pandai berkhayal. Ya. Itu matematika, objeknya benda pikiran. Caranya memperoleh ialah menggunakan abstraksi dan idealisasi. Nah, sekarang metodenya apa? Metode matematika. Metode matematika itu ya macam-macam. Ada deduksi, ada induksi, ada pembuktian, pembuktian terbalik. Terus ada logika, logika dasar, jika maka. Terus ada tabel kebenaran, macam-macam metodenya. Ya, enggak A benar dan B benar, A dan B benar, kan begitu. Tabel kebenaran dan seterusnya. Transpose, converse, inverse, ya, relasi dan seterusnya. Maka sebenar-benar matematika itu adalah metode. Saya bisa mengatakan metode kalkulus, metode aljabar, metode statistik, metode geometri, ya boleh. Jadi ilmu itu pasti punya objek dan punya metodenya. Ya. Nah, jadi kalau filsafat itu apa?
Filsafat itu tergantung orangnya, ya, yang mengantarkannya. Kalau orangnya tuh bersifat formal, ya, pendekatan formal, pendekatan textbook, maka objek filsafat ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Itu objek material dan objek formal. Itu kalau bersifat textbook, ya. Objek material, objek formal. Objek material itu apa? Substance atau isinya. Objek formal itu apa? Bentuknya. Jadi Bapak Ibu sekarang ketemu dengan saya di Zoom online. Yang Bapak Ibu lihat semuanya itu bentuknya. Ya, bentuknya saja yang kelihatan pakai batik, pakai jilbab, jilbab hitam, jilbab ungu, jilbab putih. Dan itu bentuknya saja. Ya, bentuk itu bisa digeser-geser, dirubah, bahkan ditutupi juga bisa, tetap masih bisa bersuara kok. Oh, saya masih bisa bersuara kan? Bentuknya saya itu saya tutupi. Nah, bentuk yang saya tutupi namanya tadi objek formal. Formal form, bentuk atau wadahnya. Ya, ada dunia wadah. Dunia wadah nanti, ya, ternyata Pak Marsikit sebagai bentuk ini punya 1001 macam struktur bentuk. Bentuk mata, bentuk kepala, bentuk badan, bentuk kacamata, bentuk telinga, dan seterusnya. Sel-sel darah, tubuh, semuanya bentuk. Bahkan yang diucapkan itu pun bentuk. Yang ditulis pun bentuk. Nah, jadi ini Pak Marsikit ini, ya, Pak Marsikit ini menunjukkan saya, tapi kalau saya sekarang ini bisa dirubah Pak Marsikit itu. Tulisannya terbalik, Marsikit tapi tulisannya terbalik karena pakai mirror misalnya. Ya tetap Anda bisa menangkap maksudnya. Maksudnya itu adalah Pak Marsikit itu walaupun tulisannya terbalik gitu. Ini dunia bentuk, ya, Pak Marsikit sebagai bentuk ternyata memuat unsur-unsur bentuk-bentuk yang lain, terstruktur dunia. Tulisan Pak Marsikit itu Marsikit apa? Terdiri dari 8 karakter. Masing-masing karakter M itu adalah bentuk. A itu bentuk, R itu bentuk, S itu bentuk, I itu bentuk. Isi dari M itu apa? Isi dari Pak Marsikit itu apa? Isi dari Marsikit itu apa? Dia adalah sebenar-benar orang yang bisa menjelaskannya secara kafah dan secara tuntas, termasuk diriku. Kalau saya menjelaskan karena saya mengalami perjalanan dari lahir sampai sekarang, kalau saya jelaskan ketika saya lahir itu berhari-hari nggak selesai. Ketika saya lahir itu seperti apa, di situ ada berapa orang, kejadiannya seperti apa, situasinya seperti apa, tempatnya seperti apa. Itu kalau saya jelaskan mungkin sebulan. Bikin buku mungkin 1,5 meter tebalnya, nggak selesai.
Terus saya lahir bayi umur 2 hari, dijelaskan juga nggak akan selesai. 3 hari nggak akan selesai dijelaskan. Apalagi menjelaskan Pak Marsikit. Aku selesai menjelaskan yang sudah pun akan muncul Pak Marsikit esok yang belum diketahui bentuknya. Pak Marsikit esok itu pakai baju yang seperti apa, pakai topi kah, atau sedang melakukan kegiatan apa, belum diketahui, belum bisa diterangkan. Jadi dia adalah sebenar-benar orang mampu menjelaskan bentuk dan juga mampu menjelaskan isi. Itulah sebenar-benar objek filsafat, yaitu objek material dan objek formal. Objek material itu substansinya. Ya. Substansi itu, ya, substansi dari kata-kata Pak Marsikit itu bisa melalui bentuknya, wadahnya itu bisa kata-katanya. Sekarang Bapak Ibu pegang kertas dan pensel atau pulpen. Silakan Bapak Ibu pegang kertas dan pulpen. Saya minta Bapak Ibu menangkap substansi. Ya, saya minta Bapak Ibu menangkap substansi. Saya akan mengirimkan bentuk. Bentuk itu bisa dalam bentuk cahaya, bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk pikiran. Semuanya yang ada dan yang mungkin ada itu adalah bentuk. Nah, sekarang Bapak Ibu, tolong tulislah. Sekarang Bapak Ibu tolong tulislah. Ya, sudah. Nah, saya akan utarakan bentuknya, bentuknya dengan kata-kata saya. Kata-kata saya kalau didengar tuh bunyinya adalah angka 10. Sekarang ditulis. Bapak Ibu semuanya nulis angka 10. Coba tunjukkan pada saya sekarang. Mana angka 10-nya? Terus tunjukkan, tunjukkan. Ya, oke. Baik, baik. Bapak Ibu semuanya berhasil menulis angka 10 di situ. Angka yang 10 yang di situ itu bentuk juga. Tapi perubahan dari substansi. Substansi apa? Yang diucapkan oleh Pak Marsikit. Dari bentuknya yang diucapkan dalam bentuk angka 10. Angka 10 itu bentuk yang terdengar, angka 10. Angka 10 nggak kelihatan loh. Nah, tapi bentuk itu di dalamnya memuat substansi angka 10. Gitu kan? Nah, sekarang berikutnya angka 7. Dibuat angka 7 yang lebih besar. Dibuat angka 7 yang lebih besar dari angka 10. Di kertas yang sama. Bu Anita, 7 dan 10 besar mana? Besar 7, Prof. Besar 7 itu bentuknya. Substansinya itu adalah nilai. Maka walaupun 10 itu bentuknya kecil,
nilainya tetap lebih besar dari 7. Yang lebih besar itu bentuknya karena dibuat lebih besar. Nilainya tetap lebih besar dari 7. Itu. Nah, jelas ya. Jadi secara textbook, secara literatur, objek filsafat itu adalah meliputi objek material dan objek formal. Objek material itu isinya, objek formal itu bentuknya. Dia adalah yang ada itu tanpa bentuk dan tanpa isi. Dia adalah yang ada itu tanpa bentuk dan tanpa isi semuanya. Ya, Tuhan ditulis pakai Tuhan. Itu bentuk tulisannya. Tapi isinya ya Tuhan itu sendiri. Di mana tidak ada setiap orang yang mampu mengetahuinya secara kafah dan sempurna. Nah, kemudian metodenya berfilsafat itu ada dua, yaitu intensif dan ekstensif. Intensif itu didalamkan, diluas-luaskan. Hati-hati, inilah kita harus hati-hati sebab tidak setiap orang mau atau suka dalam mendalamkan, meluaskan. Oh lah, kalau kamu ingin memperluas perkara, aku nggak mau terlibat. Nah, itu urusanku, itu urusanmu, jangan diluas-luaskan ke diriku. Udah selesai, aku udah bosan, jangan didalamkan perkaranya. Ya. Jadi tidak mudah orang berfilsafat itu, sebab tidak semua orang suka meluas-luaskan dan mendalamkan. Padahal itu metode berfilsafat. Dari metodenya saja sudah mulai dibatasi oleh keinginan orang-orang di sekitarnya. Keistimewaan Pak Marsigit itu adalah mencoba menggali objek filsafat yang lain selain daripada objek material dan objek formal. Pak Marsigit menggalinya secara metafisik. Secara metafisik, menurut Pak Marsigit, ya, objek filsafat itu adalah ada dua, yaitu yang ada, meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Tuh. Kemudian metodenya, bagaimana mempelajarinya? Pak Marsigit mengembangkan metode yang namanya hermeneutika. Metode hidup. Hidupnya apa? Hidupnya semua yang ada dan yang mungkin ada. Hermeneutika itu lingkaran berjalan. Karena lingkaran berjalan, maka dia meliputi
intensif dan ekstensi, meluas-luaskan dan juga didalam-dalamkan. Kalau Pak Marsikit dijalankan. Kalau objek filsafat yang biasa itu hanya metode intensif, metode ekstensif, kan di satu titik. Kalau Pak Marsikit tidak, yang satu titik itu dijalankan. Tadi, sekarang, nanti, kemarin, sekarang, besok. Seperti apa? Nah, gitu. Nah, jadi ada metodenya, ada objeknya. Ada objeknya, ada metodenya. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian di breakdown, jadilah pertanyaan-pertanyaan pada kuis 1. Ontologi itu hakikat. Hakikat daripada ada itu apa? Ya ada. Kuis 1 itu. Hakikat daripada ada, ya ada itu sendiri. Halo? Kenapa Pak demikian? Ya itu intuisi, pengalaman. Kadang-kadang dijelaskan tidak akan pernah selesai. Dan nanti Anda, Bapak Ibu semuanya akan memperolehnya juga dengan cara intuisi juga, pengalaman. Maka kuliah saya ini full of pengalaman. Nanti akan ada tugas. Nomor 2, epistemologinya ada. Epistemologi itu yang Pak Marsikit pikir sebagai vitalisasi atau hakikat kehidupan, ya, sifat-sifat mulai dari tidak ada menjadi ada kecil menjadi ada besar, ada sedikit menjadi ada banyak, ya, ada sederhana menjadi ada sempurna, demikian seterusnya. Unsur dasarnya adalah perubahan epistemologi. Maka atau proses epistemologi dari ada itu tidak lain tidak bukan adalah mengada. Jadi hidup itu mengada. Maka kalau dalam filsafat gampang sekali mendefinisikan hidup atau mati. Mati itu apa? Mati itu ya tidak mengada. Sudah. Tidak memproduksi apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Tidak mengada. Sudah. Itu mati. Ya. Ya, tidak ada memproduksi apa-apa. Sudah. Karena sudah mati. Nah, walaupun pada level berikutnya orang mati pun mengalami perubahan dari manusia yang bisa bergerak jadi manusia yang tidak bisa bergerak, dari daging jadi batu, ya, tulang belulang, ya. Maka aksiologi ada. Aksiologi itu apa? Aksiologi itu nilai, value, manfaat. Ya. Maka manfaat daripada ada itu adalah sebagai pengada. Nilainya itu sebagai pengada. Jadi keberadaan Anda itu ada nilainya enggak, itu ditentukan apakah Anda bisa enggak sebagai pengada. Pengada itu kalau dipikir secara ini sebagai pemroduksi. Ya, diem saja. Orang itu bisa saja sebagai pemroduksi, sebagai pengada. Ya. Nah, ini kuliah ini memang harus diseriusin. Nggak bisa sambil lalu sambil nyupir, sambil jalan-jalan. Apalagi
Ya, lama-lama kan kalau saya bercerita banyak gini kan, Anda pasti tertidur ya Bu hari ini. Bu hari ini di mana ini? Halo Bu hari ini di mana? Dari rumah, Prof. Di kotanya mana? Kotanya mana Bu hari ini? Di Lampung, Prof. Oh Lampung. Ya, jadi ini ini nggak mudah ini memahaminya. Ya, kemudian materialnya ada. Nah ini saya terangkan pun Anda nggak akan paham kok. Pahamnya nanti sambil berjalan. Berkali-kali ditanya. Ya, jadi kuliah filsafat itu kan nilainya kan cuma nilai nilai itu aksiologis saja, value. Ya, nilai doa. Kalau kuliah filsafat dengan saya itu saya doakan. Kalau Bapak Ibu rajin, ya. Terus satu Quran, saya doakan mudah-mudahan kamu bisa sukses, ya nilainya bagus. Untuk itu, kalau dilihat dari apa, kemampuan substansi filsafat aja gini loh, sampai sekarang mau nggak bisa jawab betul satu loh, mau saya nilai, ya, yang nggak akan lulus lah filsafat itu, nggak ada yang lulus loh, ya, kuliah filsafat itu. Maka harus ada kompensasinya mengerjakan tugas. Ini tes case saja, tes ombak gitu ya. Jadi tes kayak gini, coba saja. Siapa yang mau nantang-nantang filsafat gitu loh, boleh gitu ya. Sekarang Anda bisa jelaskan enggak? Jangankan menjelaskan, mendengarkan aja nggak bisa kok. Ya, mendengarkan aja nggak bisa coba. Ya, terangkan itu. Formalnya ada. Ini kan sebetulnya bukan semata-mata bisa menjawab. Itu sebagai perenungan. Jadi setiap pertanyaan itu adalah perenungan atas dunia itu. Dunia yang ditanyakan. Bukan semata-mata bisa menjawab sudah selesai, tinggal pergi. Ya orang mengerjakan matematika aja. Ya, sudah ada kunci jawabannya. Seakan-akan semua perkara sudah selesai. Barang siapa yang kuliah filsafat dengan Pak Marsikis selalu meninggalkan perkara. Ya, perkara yang ditinggalkan itu perkara-perkara yang tidak dipahami. Banyak sekali itu. Ya, semakin banyak perkara yang tidak dipahami, ya, tapi disadari itu semakin bagus. Ya, ya. Jadi Dorojatun dan Endar ini kan untuk menambah perkara-perkara yang tidak dipahami, tetapi dengan kesadaran. Itu. Ya coba kalau saya terangkan begitu terus menerus. Hari ini aja sudah mulai tidur. Nah, bentar lagi semuanya ya bangun-bangun nanti buka puasa. Nah, gitu. Kecuali kalau Anda sekarang ada yang mau bertanya pada saya, Pak, saya ingin bertanya betul-betul bertanya, Pak, ini kenapa sih? Nah, coba kalau saya urutkan tadi sudah mulai yang tertidur itu, sudah gejala itu. Ya. Coba sekarang saya kasih kesempatan. Siapa yang ingin mencoba adu argumen dengan saya tentang pertanyaan saya ini di kuis 1 ini, silakan tunjukkan jari. Menurut pikiran Anda apa, terus nanti Anda bertanya kepada saya apa gitu. Boleh. Ini kita diskusi gitu loh. Jadi pertanyaan nomor 1 ini pertanyaan atmosfer. Ya, pemahaman tentang cuaca.
Ya, oh sekarang awan bergulung-gulung, ada petir, ya, ada petir, anginnya besar, sudah mulai gelap. Oh ini sebentar lagi mau hujan. Kira-kira kayak gitu, ya. Nah, pertanyaan saya ini, pertanyaan 1 sampai 50 ini, jatuhlah tetesan air, tek gitu ya, ke dalam pundakmu. Aduh, apa ini? Nggak ngerti. Tetesan air itu nggak ngerti. Ini kode tuh kalau mau hujan sebetulnya. Nah, kamu nggak paham itu. Dikirain burung yang terbang di atas. Loh. Nah, gitu loh. Kira-kira memahami pertanyaan saya ini dan jawabannya. Ditanya nggak paham, dijawab juga semakin nggak paham. Kalau Bapak Ibu paham ini udah lulus 1 semester ini. Nilainya A. Kalau paham ini dari 1 sampai 50 saja ini pembuka gitu. Nah, saya terangkan lagi sedikit ya. Jadi nanti ke nomor berapa yang berkaitan atau yang terkena silakan dicari. Jadi yang ada dan yang mungkin ada itu ada di mana kan gitu. Dalam kasana berpikir maka yang ada itu adalah ada di dalam pikiran. Sedangkan yang di luar pikiran itu adalah mungkin ada, belum tentu. Kan sudah saya terangkan minggu yang lalu, toh? Pakai tutup botol, lah. Ya, jadi nomor 50 misalnya, di dalam dan di luar. Dia sudah pernah di dalam dan di sini ada di dalam. Jelas di dalam lah. Artinya gini. Artinya kalau saya tahu 2 tambah 3 sama dengan 5. Coba Bu Siti Nasya. 2 tambah 3 sama dengan berapa? 5, Prof. Nah, ya sudah. Ibu menjawab 5 itu artinya 2 tambah 3 sama dengan 5 ada dalam pikiran ibu. Tidak ada keraguan-raguan lagi. Bisa menjawab. Nggak ada kemungkinan tidak bisa menjawab. Kalau kemungkinan tidak bisa menjawab itu kan di luar. Masih ada kemungkinan tidak bisa menjawab. Saya ulangi lagi. 2 tambah 3 berapa, Bu? Di Siti? 5. Nah, gitu. Jadi kalau dikatakan di dalam atau di luar, pernah di dalam ya sudah di dalam saja. Itu loh maksudnya. Jadi di luarnya itu nggak relevan. Hanya pengacau saja. Sama saja dengan kain dicelupkan. Kain dicelupkan di dalam air. Kamu ngomong, ini basah atau kering? Ini basah dan kering, mau pilih mana? Oh, jelas-jelas basah, ya sudah basah saja. Keringnya itu nggak relevan. Gitu loh. Nah, itu kalau dijelaskan seperti itu. Nah, itu yang gampang dicerna. Yang lain kan masih. Nah, kalau ada di dalam, kalau ada di dalam itu namanya ada. Kalau ada di luar, kalau nomor 42, 43, kalau ada di luar namanya mungkin ada. Di luar itu artinya belum dimengerti, belum dipahami. Karena belum dimengerti, belum namanya mungkin ada. Kan gitu. Nah, gitu. Ini variasinya silakan ini masing-masing. Ini merupakan pertanyaan, ini bukan pertanyaan dalam arti sembarang pertanyaan. Ini kunci perenungan untuk merenungkan filsafat itu.
itu. Kan gitu. Baik. Sekarang yang apa? Kuis kedua. Ini kuis kedua lebih kontekstual daripada kuis pertama. Kalau kuis pertama kan konseptual. Kalau kuis kedua lebih kontekstual. Ya, ego. Ini semuanya berdasarkan dari pengalaman dan dari intuisi ya Pak Marsikit. Ego. Jadi kuasa dalam arti ya, kuasa dalam arti yang sedalam-dalamnya dan yang seluas-luasnya. Jangan salah paham kuasa itu hanya presiden, hanya yang pegang senjata, bukan. Bapak Ibu sekarang melihat saya, itu artinya kuasa melihat. Mendengar saya itu artinya kuasa mendengar. Bapak Ibu kuliah sambil duduk itu namanya kuasa duduk. Ya, kalau nggak kuasa duduk, ya karena sakit, ya kuliah sambil tiduran. Kan nggak ada Bapak Ibu sekarang yang kuliah sambil tiduran. Nggak ada toh? Nggak. Artinya semua dari Bapak Ibu sekarang kuasa duduk. Oh, ini bulan puasa, yang berpuasa artinya kuasa berpuasa. Kuasa menahan. Ya, untuk tidak makan di siang hari. Itu artinya kuasa pakai jilbab. Ya, kuasa pakai jilbab hitam. Lu gak sembarang orang loh berani pakai jilbab hitam. Oh, nanti gelap aku. Gak sembarang orang loh berani pakai jilbab putih. Oh, nanti terang aku. Loh. Demikian seterusnya. Ya. Itu kuasa namanya. Kuasa menghirup napas. Jadi hidup itu kuasa. Coba, apa ada yang bisa menahan napas 1 jam? Wah, nanti bingung aku. Ini kok kuliah filsafat membawa korban. Korbannya kok banyak sekali, 13 orang ini. Semua dalam keadaan menahan napas. Ini kenapa? Oh, ternyata ini percobaan ya kuliah filsafatnya Pak Marsikit, menahan napas. Nah, kuasa menghirup udara. Kalau Bapak Ibu nggak kuasa menghirup udara, ya nggak akan terjadi pertemuan oksigen dengan hemoglobin. Nah, ketemunya oksigen dan hemoglobin, di dalam hemoglobin itu ada substannya, karbohidrat, terjadilah energi panas. Energi itu antara lain salah satunya berkeringat. Kan begitu. Puasa. Maka ya, salah satu orang berkuasa itu menghasilkan ego. Ego itu apa? Ego itu keinginan untuk menonjolkan identitas diri. Apa wajarnya wajar. Loh, kenapa? Sebab sebenar-benar dirimu itu unik. Dan nilaimu itu adalah keunikannya. Sebab kalau ada 2 orang, Endar Kristianto, namanya sama, kumisnya sama, telinganya sama, persis seperti itu. Ya. Akunnya sama, tapi alamatnya beda. Coba dikirim uang, mau kemana kirimnya? Bingung toh? Nah, itu karena Endar Kristianto itu tidak unik.
Maka keluarlah ego, oh ini saya, oh ini yang lain itu palsu berarti. Oh. Wah, ini ternyata pakai foto palsu. Nah, ya, penipuan rekening, dananya masuk ke orang yang palsu tadi. Nah, misalnya. Maka penting, keunikan itu penting. Sebenar-benar dirimu adalah keunikanmu. Ya, janganlah terlalu merasa bersalah kalau harus beda. Ya, tapi jangan mentang-mentang beda, seakan-akan tidak memerlukan yang lain. Karena apa? Keunikanmu itu karena yang lain. Ya, adanya Pak Marsikit ini kan karena ada kamu. Ya, kan seperti itu. Pak Marsikit sekarang bisa berbicara karena ada kamu, kan? Kamu yang mendengarkan. Kan gitu kan? Nah, oke, ini sampai jam 11 betul tadi. Yang jadi omongan jadi kenyataan. Nah, kalau ini mau ditanyakan nanti, silakan direnungkan dulu, besok ditanyakan. Nanti akan saya buat tugas. Tugasnya ialah masih memutar video satu, tetapi dibuat narasi. Kalau kemarin hanya diputar-putar saja, sekarang dinarasikan. Membuat narasi, tapi narasinya bukan sekedar ya apa namanya menirukan, tapi pahami dulu, setelah dipahami refleksikan dalam bentuk kata-kata, ya, refleksikan dalam bentuk kalimat, dan setiap tugas nanti akan saya koreksi. Dia adalah tugas yang tidak perlu remedi. Tugas itu selalu perlu remedi. Jadi kalau saya tuliskan sini, ini mulai tugas satu ya. Tugas satu. Nah, tugas satu membuat kajian filsafat berdasar video kuliah satu Prof. Marsikit tahun 2019. Itu membuat kajian supaya tidak banyak remedi, supaya bisa remedi, maka saya buat sajalah halamannya ya minimal 7 halaman itu ya, minimal 7 halaman. Ya udah jangan 7 6 saja. Oke. Tapi kalau 5 kecil-kecil, minimal 6 halaman. Waktu 1 minggu. Waktu 1 minggu, deadline Kamis. Minggu depan tanggal berapa? Kamis? 26, Prof. 20, Kamis 26. 26. 26 Februari. 26 Feb 2026 pukul 24
00 dikirim ke Marsikit UNY ACID file diberi nama tugas 1. Dalam PDF. Membuat kajian. Kajian ini tidak persis seperti apa yang disampaikan Pak Marsikit. Tapi Anda dengarkan sebagian atau keseluruhan, kemudian setelah dengarkan Anda ungkapkan dengan kalimat Anda sendiri. Kalau mau ditambah referensi boleh. Gitu. Kemudian ya formatnya format makalah gitu lah ya. Formatnya format makalah gitu saja. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini sudah jam 11. Saya mohon maaf ya tadi terlambat dan ini sudah terkondisikan, besok minggu depan sudah mulai ingat gitu ya. Saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang berpuasa, kemudian walaupun berpuasa selamat berkarya, bertugas, berkarir ya. Semoga bisa mencapai cita-cita tujuan supaya Bapak Ibu berkehidupan yang lebih bermanfaat bagi orang lain melalui karya-karya dan karirnya, kan begitu. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya, ya. Selalu siap nanti untuk menghadapi kuis-kuis selanjutnya. Begitu. Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita akhiri kuliah kita dengan berdoa, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tadi? Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. 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 Pak Endar, nanti malam jadi, Pak? Ada beberapa prinsipal lah, Kak. Saya ngikut aja Mbak, mungkin Oke, kemarin oke. kesepakatannya kayaknya habis taraweh ya. Iya, Jam jam setengah 9 udah pada selesai belum? Setengah 9, biar nggak kemalaman nanti kalau mulainya jam berapa, Pak? setengah 9 mungkin atau gimana? Kami 8:30 masih sholat gitu, Tara- Pak. Masih tarawih ya, Bu Elvi Kalau ya? jam 9 Masih. ikut Ya. ikut aja saya nanti jam berapa, jam setengah 9 atau jam 9 nanti di apa dikabarin di grup aja jamnya jam berapa. Nanti saya menyesuaikan. Sebegitu ya. Oke, Pak Endar. Only posture aja ya, Pak ya? Ya, yang post yang kemarin di Bu siapa itu? Bu Heri kan, Prof Heri itu kan. Oke, oke. Yang itu. Mungkin nanti ada yang kendala atau gimana. Nanti semisal waktunya memungkinkan nanti sama Mbak Uyun kan